Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Dan ada kesempatan yang sangat luar biasa kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu bertekun dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedewasaan iman Kristen ditunjukkan melalui kesetiaan dan iman serta bertekun mengikuti ajaran Alkitab. Surat Ibrani merupakan salah satu surat yang mengantisipasi potensi kemurtadan orang Kristen Yahudi. Ada beberapa tafsiran yang keliru memahami teologi Ibrani melalui penafsiran yang tidak memadai. Pembahasan mengenai konsep murtad telah mempengaruhi para penafsir dalam menyimpulkan teorinya. Konsep kesatuan antara iman dan ketekunan dalam iman Kristen jarang dibahas oleh pengamat surat Ibrani. Tulisan ini memaparkan tentang bagaimana iman Kristen yang sejati selalu berhubungan dengan ketekunan dalam iman Kristen. Dengan demikian, perdebatan tentang konsep murtad dalam surat Ibrani dapat dihindari melalui eksposisi surat Ibrani 12 ayat 1. Tetapi telah diperoleh kesimpulan bahwa iman yang sempurna senantiasa diikuti dengan ketekunan di dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu diketahui bahwa kitab Ibrani merupakan kitab yang memiliki korelasi yang cukup dekat dengan kitab Imamat. Oleh sebab itu, pembaca dapat memahami bahwa keseluruhan kitab Ibrani juga hampir sama dengan kitab Imamat. Salah satunya yaitu berbicara mengenai praktik hidup orang percaya dalam Tuhan. Dalam artian surat ini dimaksudkan mengingatkan pembaca awal agar memperhatikan hidup mereka sehingga sesuai dengan iman yang telah dideklarasikan di hadapan orang-orang percaya seiman dan juga khususnya di hadapan Tuhan. Sesuai dengan konteks pembahasan dalam kitab Ibrani, konteks penerima surat ini ialah orang-orang percaya Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan dari pihak luar. Sehingga penulis surat menginginkan agar kedewasaan iman mereka tetap teguh, bahkan terus bertumbuh dalam Tuhan. Penulis melihat bahwa mereka telah melayani Tuhan dengan penuh kasih, namun mereka masih terjebak dalam kelesuan dan kelambanan rohani. Keyakinan mereka sudah mulai terguncang dan mereka berada di ambang ketidakpercayaan terhadap Allah. Dengan kondisi sulit seperti ini, pembaca dituntut untuk tetap berpegang pada iman mereka kepada Kristus hingga kesudahannya. Ibrani 12 ayat 1-3 merupakan peringatan terakhir penulis surat Ibrani yang berisi sebuah dorongan untuk bertekun dalam iman. Dengan kekuatan harapan dalam Kristus, meskipun ada banyak rintangan hidup yang menghalangi orang beriman untuk menjadi pemenang dan dosa yang begitu mudah menjerat mereka. Dalam peringatan yang terakhir ini,
penulis surat Ibrani mendorong pembaca untuk tetap setia dan tekun pada iman mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkandung beberapa prinsip dasar yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya untuk dapat bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus. Ketekunan dalam iman itu merupakan sebuah tuntutan agar orang percaya meninggalkan segala dosa yang menghalangi pertumbuhan iman. Hal ini harus dilakukan secara terus-menerus sehingga ada peningkatan atau pertumbuhan iman secara cepat. Dalam bertekun dalam iman sangat penting sekali bagi orang-orang percaya untuk memiliki satu fokus tujuan saja, yaitu Yesus Kristus. Dengan menanggalkan segala beban yang dapat menghambat usaha untuk meraih kemenangan, harus mampu meninggalkan zona nyaman yang selama ini membuat kita tidak pernah berjuang dalam pertandingan iman yang telah diwajibkan. Selain itu, dalam bertanding diperlukan ketekunan, sebab dalam ketekunan itu orang-orang percaya perlu untuk selalu memandang kepada Yesus. Perhatian kita haruslah fokus pada Yesus, tidak boleh terganggu oleh pandangan yang dapat mengalihkan perhatian kita, bahkan dapat memperlambat gerak kita untuk melaju lebih cepat sampai kepada garis akhir. Dan agar dapat bertekun dalam iman, diperlukan keteguhan, pendirian untuk menghindari terjadinya berpalingan kepada kehidupan orang-orang di luar Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, biarlah firman yang sudah kami renungkan ini bukan begitu berlalu saja, melainkan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terlebih lagi firman itu kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali menjalani setiap aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.